Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Saiful. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saiful, Mas Helmi. tentu kita tidak lupa dan mudah-mudahan tidak lupa bahwa sudah 3 tahun berselang sejak Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan itu dirilis atau diterbitkan, yaitu pada tanggal 7 Juli 2021. Pada waktu itu, eh, mushaf tersebut dirilis atau diterbitkan secara resmi di kediaman Al-Maghfurullah Mbah Fuad bertepatan dengan milad beliau yang ke-74. Jadi ini satu momen yang sangat penting bagi kita di Ma'iyah bahwa eh, teman-teman jamaah Ma'iyah mendapatkan satu apa namanya itu mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan, di mana mushaf ini dilengkapi atau disertai dengan tadabbur terhadap serangkaian ayat-ayat suci Al-Quran yang dilakukan oleh eh, Mbah Fuad dan Mbah Nun sebagai marja kita semua. Dan menarik juga bahwa eh, mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan ini pada tahun yang sama di bulan September juga dikaji bersama di Masjid Manarul Ilmi ITS Surabaya pada waktu itu berbarengan atau dalam rangka Disnatalis ITS yang ke-61 bersama Mbah Fuad, Mbah Nun dan juga secara khusus hadir sebagai narasumber adalah Kiai Haji Ahmad Mustain Syafi'i dari Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah, saya merasa dan tentu saja Mas Saiful maupun teman-teman kajian terhadap Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan yang hakikatnya juga kita sinau atau ngaji Al-Quran ini perlu terus kita lakukan. Tidak boleh berhenti supaya kita terus bertambah ilmunya dan terutama sekali dalam bahasa Mbah Fuad di dalam salah satu bukunya kita menjadi lebih dekat dan mengenal Al-Quran sebagai kitab suci gitu. Nah, sebagai gambaran, Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah Padang Bulan ini, Mushaf Al-Quran yang disertai dengan catatan atau tadabur oleh Mbah Fuad dan Mbah Nun, itu tadaburnya terbagi ke dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu adalah tadabur yang ditulis oleh masing-masing Mbah Fuad dan Mbah Nun terhadap kurang lebih hampir 40-an ayat yang dimulai dari surat Al-Fatihah sebagai satu kesatuan umul kitab, kemudian masing-masing ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah, kemudian ada kurang lebih 10-an ayat di surat Al-Baqarah, kemudian 10-an lebih mungkin ya. Kemudian di surat Ali Imran ada beberapa ayat, kemudian surat Ibrahim, surat Al-Qasas, surat Al-Hujurat, surat Al-Hasr, surat At-Tolak, surat Nuh, dan surat Al-Insyirah. Itu semua adalah ayat-ayat eh, yang diambil dan ditadaburi oleh Mbah Fuad dan Mbah Nun, dan notabene ayat-ayat ini juga ayat-ayat yang familiar di dalam Majelis Ilmu Ma'iyah. Kemudian bagian yang kedua adalah tadabur yang khusus ditulis oleh Mbah Nun. Itu ada kurang lebih sekitar eh, mungkin 30-an ayat. Meskipun di dalam masing-masing tadabur itu juga dalam tanda petik melibatkan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Jadi sebenarnya lebih dari 30-an. Itu ada dari surat Al-Baqarah, beberapa, kemudian surat Ali Imran, surat Al-Kahfi, surat Al-Maidah, surat Yusuf, surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Al-Mu'minun, surat Al-Isra, surat Asy-Syu'ara, dan lain-lain yang lagi-lagi sama ayat-ayat itu juga ayat-ayat yang apa namanya familiar dan menjadi ayat-ayat yang sering dikaji oleh Mbah Nun dan Mbah Fuad di dalam majelis ilmu Ma'iyah. Nah, saya merasa alangkah sayang kalau kajian-kajian atau tadabbur yang sudah ditulis oleh marja kita Mbah Fuad dan Mbah Nun ini tidak kita baca kembali, tidak kita selami kembali, tidak kita
sinauni lagi gitu. Nah, untuk itulah saya merasa apa namanya perlu sekali mengundang Mas Saiful untuk menemani saya ini sinau lagi. Nah, barangkali yang lebih enak mungkin ya mudah-mudahan kita urut dari awal Mas Saiful. Jadi dari Oke, surat berarti Al-Fatihah itu yang ditulis oleh Mbah Fuad dan Mbah Nun. Mungkin satu kesempatan kali ini kita mulai dari suratul Fatihah yang ditulis oleh tadaburnya oleh Mbah Fuad. Terus next kesempatan berikutnya tadabur yang ditulis oleh Mbah Nun. Kira-kira seperti itu Mas Saiful. iya Mas. Jadi kalau kita membaca eh, Tadabbur Al-Fatihah yang ditulis oleh Mbak Fuad, yang ada di buku Mushaf Al-Quran Tadabbur Ma'iyah itu sesungguhnya kita akan menjumpai beberapa poin penting yang dituangkan oleh Mbak Fuad dalam Tadabbur tulisan itu. Saya mencatat ada beberapa poin penting ya yang disampaikan oleh Mbak Fuad, di mana poin itu sesungguhnya menunjukkan betapa Al-Fatihah ini menjadi semacam pusaka dalam Hmm, kehidupan kita sehari-hari. Poin ya. penting itu Mbak Fuad menyitir beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, misalnya tentang keistimewaan Al-Quran atau keistimewaan Al-Fatihah, itu yang memang spesial, itu ditujukan hanya untuk Rasulullah dan umatnya. Sehingga Hmm, redaksional, kemudian gaya penuturan Al-Fatihah itu tidak kita temukan di beberapa kitab sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Itu hmm, kan untuk menunjukkan bahwa Al-Fatihah ini disampaikan dan ditekankan oleh Mbak Fuad itu benar-benar sebagai pusaka. Kemudian yang kedua, Mbak Fuad juga menekankan bahwa Al-Fatihah ini kan merupakan salah satu rukun kauli, Mas ya. Rukun kauli itu rukun yang harus dibaca ketika sholat. Sehingga kalau seseorang membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu, itu dia mau tidak mau harus melafalkan Al-Fatihah karena dia menjadi rukun kauli atau bacaan yang harus dibaca ketika mengerjakan sholat. Baik sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah yang lain. Nah ini Mas Henry yang menarik ini. Hadis ini juga disitir oleh Mbak Fuad hmm, tentang dialog seorang hamba ketika sholat bersama Allah. Ketika seorang hamba itu membaca Al-Fatihah. Hadis ini juga sering sih sebenarnya ditampilkan di beberapa tafsir di amaliyah fadilah beberapa bacaan Al-Quran termasuk Al-Fatihah. Tetapi Mbak Fuad meletakkan hadis ini dalam konteks tidak untuk betul-betul sesuatu yang apa ya, yang sifatnya itu hanya sebatas kajian, tetapi seperti sedang berpesan kepada diri beliau sendiri dan juga kepada kita, anak cucu Mayah, agar ketika sholat itu memiliki penghayatan sekaligus internalisasi, karena ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Fatihah, sesungguhnya kita sedang berdialog bersama Allah. Nah, di poin-poin itu Mbak Fuad menampilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau itu kita baca hadisnya, Mas, wah itu bisa bikin kita apa ya? Kita benar-benar bermuajah, berhadapan. Jadi ya namanya dialog kan pas bermuajah seperti kita saat ini. Itu dialog dimulai dari ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian Allah langsung seketika merespon hambaku sedang memujiku. Jadi itu satu dialog Alhamdulillah saja kita sudah apa ya, kalau mau benar-benar menghayati itu mungkin kita tidak akan tegel, tidak akan tutup, karena ya bisa kita rasakan lah bagaimana kehadiran Allah ketika kita sedang sholat. Itu beberapa poin Mas yang menurut saya penting dan juga pasti perlu untuk kita internalisasi dari apa yang sudah ditulis Mbak Fuad dalam Tadabbur Surat Al-Fatihah. hmm. Mas Ani. Ya, kemudian setelah
apa namanya menyitir hadis yang barusan Mas Saiful tadi bacakan itu, saya sangat terkesan dengan kalimat Mbah Fuad. Beliau mengatakan betapa mulianya seorang mukmin dalam sholat gitu ya. Dia yang rendah dan hina berdialog dengan Allah yang maha mulia. Dan Allah menyahutnya dengan panggilan hambaku, hambaku, hambaku berulang kali. Nah, tatkala Mbah Fuad menulis ini, saya pribadi tuh ngerasa, nah ini tadabbur gitu. Ini apa namanya? Hati Mbah Fuad yang tersentuh dengan penjelasan dalam hadis ini tentang suratul Fatihah ketika dibaca di dalam apa namanya di dalam sholat dan ketika beliau apa memahami hal itu yang beliau tangkap adalah melalui Al-Fatihah ini ketika dibaca manusia kita semua yang aslinya itu rendah hina itu mendapatkan kehormatan untuk berdialog dengan Allah. Kesadaran ini yang menurut saya itu apa ya keren gitu secara apa ya tadabbur gitu Mas Saiful. Mas Saiful gimana kalau eh, melihatnya? Nah, memang manusia itu kan di Al-Quran juga dinyatakan sebagai sosok ciptaan Allah yang sudah memiliki karakter zoluman jahula. Nah, itu nanti bisa kita eksplorasi kapan-kapan. Cuman dalam konteks bahwa Allah membuka diri, mau berdialog dengan seorang hamba yang bernama manusia, yang dari mulutnya, nyun sewu mas ya, ketika tidur Ya. itu yang ngilang, nduk nggone untune ku ya ono kotoran dan bahkan hampir di setiap sisi jalan keluar lubang manusia, mulai telinga, hidung, mata, itu kan hampir pasti ada kotoran yang keluar. Tetapi Hmm. justru dengan kehinaan dan kekotoran diri manusia, Allah malah membuka diri dan berkenan untuk berdialog secara langsung. Dan redaksionalnya langsung pribadi Allah, Mas, dalam tanda kutip. Dalam tanda Ya, kutip ya. ya. Misalnya, ketika seorang hamba menyatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung merespon Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ku loh mas, pakai kata ganti orang pertama kalau dalam tata bahasa ya. Ketika seorang hamba kita membaca Ar-Rahmanur Rahim, Allah langsung merespon Asna alayya abdi. Itu seperti seolah-olah sedang menunjukkan kepada semua semesta, baik malaikat dan semua komponen yang ada di alam semesta bahwa Allah merasa bangga dalam tanda kutip ya bahwa ada seorang manusia sosok yang lalu menjauhlah, yang hina, yang dari setiap lubang di hidungnya, di telinganya, di seluruh tubuhnya itu selalu mengeluarkan kotoran-kotoran, tetapi mampu dan mau untuk berdialog dan memuji dirinya. Itu seperti sesuatu momen yang menurut saya sangat istimewa. Dan momentum ini kan perlu juga kita internalisasi ya, kita rasakan, kita hayati, kita endapkan dalam-dalam dalam kesadaran batin kita. Gitu Mas. Jadi bahkan ada semacam perjanjian secara pribadi antara diri kita dengan Allah ketika kita membaca iya karena butuh iya karena stain. Itu seperti ada jatah di mana kita memperoleh privilege hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dan hambaku. Wali abdi masalah dan bagi hambaku adalah apa yang dia minta. Ini semacam apa ya? Ya keistimewaan-keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang sengaja diberikan oleh Allah kepada kita sebagai makhluk manusia, di mana pada asli posisi dan makomat kita itu kan sesungguhnya makhluk yang tidak berdaya, hina, bodoh, zolim, dan seterusnya. Tetapi pada situasi konteks fakta semacam itu, Allah berkenan membuka diri, membuka pintu-pintu kemuliaan, sehingga kita bisa menapaki jenjang itu sedikit demi sedikit. Ya. Ngoten Mas Ilmi. Ya, jadi kalau saya tadi membaca dan mendengarkan uraian Mas Saiful barusan itu saya jadi tersadar gitu ya, tersadar bahwa kita yang selama ini ya saya gitu dalam kehidupan sehari-hari yang biasa-biasa saja dan kita semua dikepung oleh situasi yang apa namanya kehidupan sehari-hari yang disibukkan oleh urusan
pekerjaan, urusan duniawi dan lain sebagainya, meskipun itu bukan hal yang negatif, tetapi ketika membaca tadabbur Mbah Fuad terhadap suratul Fatihah dan juga yang disampaikan Mas Saiful tadi itu sebenarnya kita itu dengan segala kelemahannya, Allah itu kita punya privilege spiritual sebenarnya melalui suratul Fatihah. Kalau kita membacanya itu benar-benar dengan memahami dan menghayati bahwa di dalam kita membaca Al-Fatihah itu kita pintu dialog kepada Allah itu sedang berlangsung gitu. Dan ini menurut saya poin yang sangat penting bahwa betapapun kita itu lemah, betapapun kita itu disibukkan oleh banyak hal, tetapi ketika kita sholat khususnya, membaca suratul Fatihah sebagai bagian dari rukun sholat itu, kalau kita tersadar melalui tadabbur ini tadi itu kita punya mindset yang berbeda ketika kita menjalankan sholat dan membaca suratul Fatihahnya. Jadi kita benar-benar eh, ngadep gitu ya. Benar karena itu dialog tadi di mana Allah berkenan merespon apa yang kita ucapkan dari ayat-ayat suratul Fatihah dan buat saya ini sangat sangat penting bahwa ada pintu spiritual yang sangat terbuka lebar melalui surat Al-Fatihah untuk kita bisa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala dan oleh karena itu Mas Saiful saya juga sangat tersentil gitu dengan kalimat penutup dari Mbah Fuad di dalam tadaburnya itu beliau mengatakan sudahkah kita mendengar panggilan-panggilan Allah yang mesra itu di dalam setiap sholat kita ini kan menyentuh apa namanya perasaan kita disentil gitu gitu Mas Saiful. Ya sebenarnya kan yang butuh untuk dipanggil itu kan kita. Ya, Sementara Allah kan pasti maha tidak butuh. Tetapi eh, kita sering justru malah melalaikan, meremehkan, menyepelekan, atau bahkan menganggap enteng panggilan-panggilan itu baik dalam panggilan resmi formal ketika azan maupun panggilan-panggilan lain di mana sesungguhnya Allah sedang memberikan hidangan pada kita. Jadi sholat itu kan ibaratnya seperti hidangan yang diberikan kepada Allah pada kita untuk kita nikmati, untuk kita rasakan dan kita ambil nilai-nilai manfaatnya. Nah, di dalam hidangan itu kan tersaji komponen maha penting, yaitu pusaka yang bernama surat Al-Fatihah tadi itu. Sehingga rasanya kalau seseorang kita yang memiliki akal sehat dan akal waras Mas ya, di ya, Al-Fatihah itu kan sesungguhnya ada beberapa poin penting yang tersaji melalui 7 ayat di Al-Fatihah itu. Paling tidak ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena kan itu Bismillah atau Basmalah itu kan bagian resmi dari 7 ayat di Al-Quran. Dan itu kalau kita baca, kan sesungguhnya kita sedang seperti menanamkan komitmen keterhubungan antara kita dengan Allah. Jadi semacam apa ya ikrar bahwa komitmen loyalitas kita ketika akan mengerjakan sesuatu itu dalam rangka dan selalu sedang dalam konteks keterhubungan kita dengan Allah. hmm, Gitu. Yang kedua tentang misalnya ayat kedua ya, Alhamdulillahirabbil alamin atau hamdalah. Ini kan juga semacam formula, formula untuk selalu kita bersyukur bahwa apapun nikmat, baik yang kita rasakan maupun nikmat yang tidak kita rasakan atau yang tidak kita sadari, itu kan sesungguhnya satu-satunya pemberi nikmat itu hanya Allah. ya, Makana min nikmatin faminallah. Jadi nikmat itu apapun bentuk nikmatnya pasti datang dari Allah. Kemudian yang ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini kan semacam komitmen juga bahwa di dalam diri kita itu harus tertanam sikap sekaligus output perilaku sosial budaya dan seterusnya yang berlandaskan sifat kasih sayang pada sesama. Semua orientasi itu kan nanti pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah ketika Allah menjadi pengadil utama Maliki Yaumiddin ketika sedang berlangsung hari pembalasan. Dan atas semua kelemahan kita, kehinaan kita, ketidakberdayaan kita, maka satu-satunya ungkapan yang pantas diucapkan oleh seorang hamba, oleh kita sebagai
manusia yang penuh dengan kesalahan dan kezaliman tadi itu tidak ada yang lain kecuali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi orientasinya adalah na'budu, kemudian kita melanjutkan dengan satu permohonan pertolongan, di mana pertolongan itu toh juga hanya bisa Allah yang menolong. Sehingga di beberapa surat atau ayat terakhir sebelum penutup itu salah satu doa yang kita haturkan dalam dialog kita dengan Allah adalah ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Dan yang terakhir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Wairil maghdubi alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Jadi waladdallin. ini sebenarnya komponen atau formula hidup yang komplit yang disajikan oleh Al-Quran yang tertuang di surat Al-Fatihah. Maka tidak heran ketika Al-Fatihah itu memiliki beberapa sebutan nama seperti Ya, as-sholah itu kan Mas ya, karena dia pasti dan harus dibaca ketika sholat. Dia juga ya, menjadi ummul kitab, ya. dia juga menjadi ummul Quran, dia menjadi Al-Fatihah itu sendiri pembuka pintu-pintu yang ada di dalam Al-Quran. Kalau nggak salah Mas juga ini, selain eh, nama-nama yang tadi barusan Mas Saiful sebut juga Al-Fatihah itu juga ada nama lainnya seperti As-Syafiyah atau apa yang artinya penyembuh Asyifa, atau asyifa, ya. penawar atau obat. Kemudian Hmm, juga ada al-wafiyah yang hmm, sempurna. Kemudian juga al-kafiyah yang berarti yang mencukupi. Nah, semua nama-nama lain dari suratul Fatihah tadi itu tentunya kita memahami sebagai betapa apa namanya itu kandungan dari suratul Fatihah yang sedemikian luar biasa tadi itu diantaranya sebagai yang Mas Saiful tadi apa sebutkan sebagai formula permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ingin ya. hubungkan dengan kalimat Mbah Fuad di paragraf kedua di dalam tadabbur surat Al-Fatihah itu. Beliau mengatakan yang tadi berkaitan dengan bahwa suratul Fatihah itu salah satu rukun sholat. Nah, di situ Mbah Fuad menyampaikan di luar sholat Al-Fatihah dibaca dalam berbagai kesempatan dan untuk bermacam-macam keperluan yang tidak terhitung jumlahnya. Pendek kata, Al-Fatihah dibaca dan digunakan untuk hal baik. Kali Mas Saiful bisa menerangkan lebih jauh tentang dua kalimat terakhir dari paragraf kedua ini yang disampaikan Mbak Fuad. Iya kan ada statement bahwa Al-Fatihah itu kan bisa dibaca untuk tujuan dan keperluan apa saja. Hmm. Al-Fatihah 5 quriat lah. Jadi dan sewu ya, kita yang sedang dilanda kegelisahan itu bisa menggunakan Al-Fatihah untuk menghilangi, meminimalisir kegelisahan. Kita yang sedang dilanda problematik kehidupan rumah tangga, boleh bojo kok gak ketemu-ketemu, sing jomblo-jomblo itu, arek-arek itu, maka kita bisa menggunakan Al-Fatihah sebagai senjata, wasilah doa untuk memohon kepada Allah supaya segera dikasih atau diberi jodoh yang solih-solihah misalnya. Ya. Atau ketika kita memiliki anak, baik yang sedang belajar di perguruan tinggi, di sekolah, atau bahkan yang masih belum belajar ketika mereka berusia masih sangat muda. Itu kan ada beberapa faedah ketika anak itu selalu setiap selesai sholat dikirimi surat Al-Fatihah, didoakan. Jadi sing kebentel utang, duwe utang wae Waduh, gak iso nyaur-nyaur. wah ini Wah, iki. saya garis Nah, bawah itu ini kan bab bisa utang nanti ini. kita kita gunakan Al-Fatihah itu untuk ya mengentaskan semua problematik kehidupan yang ada di dalam diri kita. Dan itu apa Hmm. saja, selama, betul yang disampaikan Mbak Fuad, selama Al-Fatihah itu digunakan untuk sesuatu yang maslahat, yang hidayah Hmm. guna, yang tidak merugikan atau mencelakai orang lain. Saya pikir itu Oke. salah satu apa ya, makanya tadi di awal kita sebut bahwa Al-Fatihah itu kan semacam pusaka, pusaka Ya, ya, nilai, ya. pusaka doa, pusaka fondasi kehidupan kesadaran spiritual kita. Jadi fondasi untuk apa saja lah, supaya Ya, ya, tegak ya. bangunan kehidupan dan kemaslahatan kita. Ya, Mengatakan mungkin Mas Kak, ini. mungkin
Soalnya kita tuh kadang-kadang lupa gitu ya bahwa kita ini sudah dianugerahi suratul Fatihah, tapi lupa nggak kita amalkan, buatan kita cake gitu loh ketika pada momen-momen sebenarnya kita tuh butuh pertolongan Iya, kepada Allah, sementara wasilah suratul Fatihah itu sudah tersedia dengan sangat jelas dan kriterianya juga seperti yang disampaikan Mbak Fuad sangat jelas, asalkan itu untuk kebaikan, untuk hal yang mulia, untuk maslahat, kita bisa apa namanya memohon kepada Allah melalui suratul Fatihah gitu ya. Nah, Mas Saiful terakhir barangkali ada rekomendasi atau saran buat saya dan teman-teman khususnya tentang suratul Fatihah dikaitkan dengan tadabbur yang sudah disampaikan oleh Mbah Fuad tadi. ya, untuk tadabbur ini kan pasti sifatnya subjektif Mas ya, pribadi. Selama output dari tadabbur itu bermanfaat untuk diri kita dan syukur-syukur juga outputnya bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita, saya pikir itu tidak ada masalah apapun. Yang penting Al-Fatihah ini kita hayati sebagai pusaka dalam kehidupan kita karena di dalam Ya, ya. 7 ayat yang ada di Al-Fatihah itu nyaris semua komponen yang kita butuhkan, baik itu untuk menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, maupun untuk mengarungi dan menatap masa depan, itu sudah disediakan Allah secara sangat utuh dan komplit. Jadi, wis pokoknya untuk jadi hati awake dhewe dincepke Al-Fatihah, diwaca apa ae dan dibaca kapan saja atau di mana saja, angger kita selalu memiliki keterhubungan dengan Allah melalui Al-Fatihah itu, saya pikir itu juga menjadi salah satu bentuk tadabbur kita. Artinya selain kita membaca Al-Fatihah ketika sholat 5 waktu, kita juga bisa mengal-fatihai atau mengal-fatihahkan. Ini istilah dari Mbah Nun. Ya. Supaya Al-Fatihah itu benar-benar apa ya, nek basa Jawa niku getih merasuk dalam urat nadi keseharian kita sehingga apapun yang kita hadapi, baik itu kenikmatan, musibah, cobaan, kegembiraan, itu selalu dalam naungan ayoman surat Al-Fatihah. Mengaten Mas Elmi. Oke, terima kasih Mas Saiful atas banyak sekali tadi penyelaman dan sinau kita terhadap eh, tadabbur yang Mbah Fuad sampaikan, khususnya mengenai suratul Fatihah, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pangeling kita untuk selalu tidak lupa bahwa kita mendapatkan anugerah pusaka suratul Fatihah. Terima kasih banyak Mas Saiful. Nanti kita Amin, ketemu amin. lagi pada next session pada tadabbur masih suratul Fatihah yang disampaikan oleh Mbah Nun yang berjudul Mengal-Fatihahi dan Mengal-Fatihahkan. Terima kasih Matur Nuwun Mas Saiful. Sampai Oke, ketemu lagi sama-sama nanti Mas. pada next session. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.